ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fi kitabihil karim fanjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang apabila kita ini menghitungnya maka kita tidak akan bisa, tidak akan mampu kita menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Namun sepandai-pandai orang yang bersyukur, ketika orang itu merasa telah diberi nikmat oleh Allah, maka yang pertama mereka akan segera mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan ucapan yang baik, ucapan syukur, ucapan yang baik itu akan menjadikan dirinya itu mulai diperbaiki oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kamu berkata yang baik, berkata yang baik. Maka perkataan yang baik ini akan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi prosesnya itu ketika menungso sudah merasa bersyukur, kemudian merealisasikan dengan cara mengucapkan dengan ucapan tadi itu. Apabila kita ini paham dengan ucapan yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin telah kita bahas qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rizam wa ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultanin fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Berkatalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada kaum Ad itu, qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum, sungguh ketetapan atas kalian dari Tuhan kalian ini adalah siksa, wa ghadabun, dan kemarahan. Kenapa? Atujadilunani fi asma'i, apakah kamu mau berdebat denganku tentang asma'i sammaitumuha, nama-nama yang kalian namakan. Jadi kamu karang sendiri,
kamu mau berdebat dengan karanganmu kepada saya. Antum wa abaukum, kamu dan bapak-bapak kamu itu mana zalallahu biha min sultanin. Apa-apa nazalallah yang tidak diturunkan oleh Allah dengannya. Min sultanin, dari hujah. Nggak ada kekuatan hujah. Gak ada ayate, gak ada dalile, krono ngarang. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu termasuk orang-orang yang menunggu. Fantadiru inni ma'akum minal muntazirin. Maka kita lanjutkan sebagai penutup tentang kisah Nabi Hud. Fanjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na zabiral ladzina kazzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Ini ain sebagai pembatas tentang ceritanya Nabi Hud. Fanjainahu, maka kami selamatkan. Hunya niki sinten? Nabi Hud. Hunya itu dia, itu Nabi Hud. Fanjainahu, maka kami selamatkan Nabi Hud itu. Walladzina ma'ahu birahmatim minna, dan orang-orang yang bersamanya birahmatim minna, dengan rahmat dari kami. Wa qata'na zabiral ladzina kazzabu biayatina. Wa qata'na, dikutuk. Niki bahasa Indonesia yang dikutuk niku njoko tutuk wa qata'. Napa? Wa qata'na zabiro, dikutuk, dikotok niku napa? Terus disedakne. Diketoki ngono. Diketoki ne di napa lek ngarani? Dipotong. Dipotongi. Lah niku zabiro. Zabiratun niku sampai akar-akare, sampai sisa-sisae. Dintekno sak sisa sampai sak akar-akare. Dadi wa qata'na zabiral ladzina kazzabu biayatina. Alladzina kazzabu, yaitu orang-orang yang mendustakan biayatina, terhadap ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan bukanlah mereka ini termasuk orang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita renungkan ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud. Nah, ayat ini ditutup wa ma kanu mu'minin. Mereka bukanlah golongan orang beriman. Artinya niki umatin Nabi Hud. Umatin Nabi Hud itu umat Islam, kaum Ad. Kaum Ad itu umat Islam, dan umat Islam ini kenapa? Mereka tahu tentang perintah syahadat. Ya. Lek syahadat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lek syahadat kaum Ad itu nggih asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wahudan Rasulullah.
Kalau Nabi Hud rasulnya, ya Hud dan Rasulullah. Nabi Hud Rasulullah. Mereka tahu tentang bagaimana yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah. Napa maksudnya mendustakan ayat Allah? Napa maksudnya mendustakan ayat Allah? Enggak ngereken. Ya gak ngereken jenenge mendustakan itu ya gak ngereken. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi sinten sing pertama dikai suhuf. Nabi Ibrahim. Loh. Tak derenge Nabi Ibrahim itu sudah ada suhuf. Nabi Nuh. Nabi Adam, Nabi Idris. Idris, Nabi Nuh itu sudah diturunkan suhuf. Itu nanti dilihat di bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berapa kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Dalam Fadilah Quran itu ada itu. Maka fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud tadi itu. Kenapa? Karena rahmat dari kami. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina. Kemudian kami tebang habis, dientekno. Maksudnya diketoki sampai entek niku napa lek ngarane? Dimusnahkan sampai seakar-akarnya. Wa qata'na dabira alladzina kadzabu bi ayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka pelajaran ini yang harus difahami, yang harus kita pahami, bahwa ketika kita ini gak ngereken ambek napa rukun iman. Apabila kita ini merasa bahwa diri kita ini sudah Islam, tetapi tidak mau berpegang kepada rukun iman. Rukun iman ini napa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kemudian wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ada 6 rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, amantu billah. Bagaimana supaya kita ini bisa beriman kepada Allah? Maka kita berusaha mentaati. Mentaati ini aku napa? Mentaati Allah niku napa? Mentaati Allah itu apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Al-Qur'an tadi itu. Fadkuruni
azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, dalam sehari itu kita ingat kepada Allah itu berapa kali? Kalau kita ingat kepada Allah itu hanya ketika waktu sholat itu sudah lumayan. Dan yang paling bagus itu, yang paling bagus dalam 24 jam ini kita tidak terlepas dari ingat kepada Allah. Segala sesuatu ingat dari Allah. Napa itu yang namanya sunnah dalam sehari-hari, namanya masnuna. Bagaimana masnun untuk menghidupkan sunnah itu sejak dari awal bangun dari tidur sampai kepada bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Iku artinya wis eling kali Gusti Allah. Maka Allah langsung eling. Kemudian Allah berikan kekuatan untuk masuk ke masjid, masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Masuk ke kamar mandi, eling, di kamar mandi ini rumahnya setan. Maka saya harus berdoa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Masuk kamar mandi, kemudian berusaha membersihkan diri dengan seksama, kemudian keluar mengeluarkan hadas niku dikeluarkan semua. Maka setelah keluar dari kamar mandi, membaca, ingat lagi kepada Allah, alhamdulillahilladzi adhaba alaina wa an'ama alaina alhamdulillahilladzi adhaba alaina. Alhamdulillah sekaing puji karena Gusti Allah yang mengeluarkan dari kami ini segala keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kita berwudu, mensucikan diri. Harus tahu wudu itu harus ada pengetahuan tentang wudu. Karena apa? Karena miftahul jannatis sholat wa miftahus sholatit tuhuru. Kuncinya surga itu sholat, dan kuncinya sholat adalah wudu. Harus mengetahui. Wudu ini ono sing wajib, ono sing sunnah. Maksudnya apa? Ono sing rukun-rukune. Yang rukun yang mana itu harus diketahui. Ojo pokro ingin wudu ku yang ini, tapi ini yang wajib. Yang wajib itu mengusap, membasuh muka. Itu wajib. Kemudian mencuci tangan sampai siku. Carane itu harus tahu. Itu wajib. Kemudian mengusap kepala. Famsahu ru'usakum. Tadi usaplah kepala kalian. Kudu di napa jenenge? Piuk-piuk. Napa lek ngarane niku? Bathuke dikenek-kenekno ambek banyu, bukan seperti itu. Harus tahu
Itu wajib itu, famsahu ru'usakum. Kemudian telinga, oh telinga itu bukan wajib, oh bukan, itu sunnah. Pak no boleh ngarane niki, tengkuk barang niku, itu sunnah. Kenapa? Karena untuk famsahu ru'usakum tadi itu, ketika kita itu mengusap kepala, itu telinga gak kena, maka supaya telinga kena, maka Rasulullah SAW melengkapi dengan telinga. Lah itu harus diketahui, itu ada ilmunya. Oh, ono wajibe, ono sunnah. Nah, setiap kali membasuh muka itu harus tahu maknanya membasuh muka itu apa. Kemudian waktu membasuh tangan itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali mengajarkan. Itu harus diketahui, diajari, dipelajari. Maka setelah selesai wudu, ada doanya. Syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah itu terus. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat berzikir. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan mawon. Oh mau sarapan. Sarapan itu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu senantiasa ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka kita ini termasuk menjalankan rukun iman. Udkuruni atkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Nah ini niki rukun iman sing pertama. Rukun iman yang kedua, wa malaikati. Napa niku? Malaikat. Maksudnya apa? Kita itu paham bahwa segala sesuatu ini apabila tidak dikerjakan oleh malaikat, maka kita ini enggak paham. Bumi berputar ini sing napa jenenge? Sing nyurung malaikat. Segala sesuatu itu koyok-koyoknya gak ono apa-apane. Tapi segala sesuatu ini dikerjakan oleh malaikat. Malaikat yang napa jenenge? Menghembuskan angin. Malaikat yang menurunkan hujan. Semua itu malaikat. Dan supaya kita mengetahui tentang malaikat, maka jadikan diri kita ini benar-benar beriman dulu. Dengan banyak berzikir, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ini napa jenenge basiro. Lama-lama akan paham, oh Masya Allah, ternyata ini adalah ada makhluknya. Oh tumbuhan, ada tumbuhan ini ternyata ono sing joko. Oh ternyata dalam diri saya itu ono sing joko, malaikat atid dan rokib. Malaikat rokib dan atid. Sehingga kita mengetahui, oh hari-hari itu segala sesuatu ketika kita berjalan, pada perjalanan kita itu salah, maka ada catatan dosa. Ketika ada catatan pahala, ya berarti ada catatan yang benar, maka kita dapat pahala. Hari-hari itu ada. Bukan hari-hari, tapi
setiap saat itu. Wa malaikati. Kemudian percaya kepada kitab. Percaya sampean kepada kitab. Oh, saya percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab dari Allah yang Allah turunkan untuk umat Islam. Sampean membaca Al-Qur'an? Tidak. Napa kok sampean baca Quran? Napa sampean kok tidak membaca Al-Qur'an? Loh, saya baca Quran. Apa artinya iki ayat iki surat iki? Ada berapa surat? Tuh gak tahu berapa surat. Baca Quran tapi gak ro isi, gak ro isine. Lah ini namanya gak napa jenenge gak beriman. Yang dikatakan beriman itu adalah mengetahui, kemudian setelah mengetahui dipegang, setelah dipegang dipelihara. Itu yang dikatakan iman. Dan itu. Maka apabila tidak panjainahu alladzina ma'hu birahmatin minna wa qata'na dzabirul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan kami musnahkan wa qata'na dzabiro sampai ke akar-akarnya alladzina kadzdzabu bi ayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lho, ojo enteng-enteng. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap ringan bahwa kita ini akan dibiarkan saja oleh Allah meskipun kita tidak beramal. Rukun iman ini ada konsekuensinya. Ada ketika kita itu masuk Islam, maka ketika kita masuk Islam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka kalimat syahadat ini ada konsekuensi. Kalimat iman asyhadu alla ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah, kalimat amal. Harus diketahui. Kalau tidak ada konsekuensinya itu. Konsekuensinya apa? Lah tunggal ini apa yang ditulis, yang difirmankan oleh Allah tentang bagaimana mulai dari Nabi Nuh yang ditulis di dalam surat Quran, surat Al-A'raf ayat berapa itu? Bukan kemarin Nabi Nuh. Ayat berapa? Ayat 59. Laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azaban yaumin azim. Ayat 59 Allah ceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh diutus untuk kaumnya. Setelah Nabi Nuh didustakan, maka wa aghraqna, ditenggelamkan. Kami tenggelamkan. Nah, kaum Nuh ditenggelamkan. Terus kaum Ad. Kaum Ad diapakno? Dibasmi habis, wa qata'na dzabira.
Wa qata'na dzabira. Ini dibasmi sampai habis dengan angin sorsor. Gitu. Siapa yang dihabiskan? Alladzina kadzabu bi ayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami. Pelajaran ini apa? Loh, kita jangan enak-enak. Jangan enak-enak kita tidak berusaha belajar Al-Quran. Kenapa? Konsekuensinya besar itu. Konsekuensinya besar. Maka belajar minimal kita ngaji dalam satu hari itu setiap waktu satu ayat, berarti satu hari 5 ayat. Kalau satu hari 5 ayat, berarti satu bulan kita hafal 150 ayat. 5 kali 30, satu bulan kan 30 hari. Berarti 5 kali 30 hari pinten? 150 ayat dalam satu bulan. Dalam satu bulan 150 ayat. Dalam satu tahun sudah 1.800 ayat. 2 tahun 3.600 ayat. Kemudian 4 tahun 4 tahun gitu. 4 tahun pun lebih daripada 6.600. Gak sampai petang tahun wis hafal Al-Quran. Itu kalau kita ini beriman terhadap Al-Quran. Ya minimal, sing paling minim itu ya apa? Dijoko satu waktu dalam satu hari satu ayat. Dihafalkan satu ayat. Oh, satu ayat niku napa? Contone niki. Fa anjainahu alladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dzabiral ladzina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Satu ayat diulang-ulangi sampai 10 kali, 20 kali. 20 kali gurung hafal. Dicatat. Setelah dicatat, catatannya digawa nang dia wis. Nanti sampai napa jenenge dengan dihafalkan, lek lali dijukuk dikesaki kemang didelok. Oh. Supaya ingat terus. Panjainahu alladzina ma'ahu birahmatin minna wa qada'na dzabiral ladzina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Sampai apal dalam sehari satu ayat, dalam sebulan 30 ayat. Dalam sebulan 30 ayat, dalam setahun pinten? 330 kali 10 berarti 30 kali 12 berarti 360 ayat dalam setahun. 360 ayat dalam setahun. Dalam 10 tahun 3.600 ayat. Dalam 20 tahun pinten? 7.000, 6.000 lebih. Berarti gak sampai 20 tahun kita sudah hafal Al-Quran. Sekarang sampai nomor piro? Umur saya sudah 30. Oh, 30. Terus hafal surat apa? Gurung hafal belas. Umur piro? 40. Gurung hafal belas. Loh, berarti yang mana artinya iman itu? Maka konsekuensi dari ucapan gitu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Di dalam Quran surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu
amalkan, tidak kamu lakukan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya Allah. Sangat besar murka di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, karena kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Ono konsekuensinya niku. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ini, orang-orang yang beriman diselamatkan, dan orang-orang yang mendustakan waqata'na dabiro alladzina kadzabu bi ayatina waqata'na dabiro alladzina kadzabu bi ayatina wa makanu mu'minin. Orang-orang yang tidak beriman maka akan dimusnahkan. Sampai awake dhewe katut dimusnahkan. Moten mawon, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.